Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ibadah keluarga hari ini, Rabu 16 Februari 2022, yang dilaksanakan secara virtual, akan dipimpin oleh Pendeta Joni Lonto. Mari kita bersaat teduh. Marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Kita serahkan ibadah kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan keluarga-keluarga GPIB Pancaran Kasih dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah ini, sehingga kami semua diberkati dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Lonto yang akan menyatakan kasih setia-Mu. Berkati majelis bertugas, berkati setiap bagian yang menopang di dalam ibadah virtual ini. Teristimewa Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga yang mengambil bagian di dalamnya. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 111 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya.
dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Terang bintang fajar berseri, cerminan sorga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah ranting-Mu segar, berbuah yang sejati. Kaulah nyala pengasihan kebajikan dalam hati, rindu lama kau obati. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa. Bapa, dalam persekutuan yang boleh diberlangsungkan di tengah perkenan-Mu pada malam ini, kini Engkau hendak menyapa kami melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Firman-Mu pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami, dan oleh karena itu bimbing kami. Kiranya hanya dalam kuat kuasa Roh di tengah tuntunan-Mu yang mengaruniakan hikmat, mengantar kami juga untuk memahami dan menjadi pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 13 yang mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan Alkitab.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 keturunan Yakub beserta dengan seluruh orang percaya di tanah perantauan. Dan tentunya sebagai orang Kristen yang sebelumnya yang dengan latar belakang orang Yahudi dan sebelumnya sangat memegang erat akan keyahudian, maka mereka sangat mengedepankan akan Taurat Tuhan sebagai jalan keselamatan. Tetapi kini bersama dengan kita, orang-orang tersebut telah juga menjadi milik Kristus. Kenapa mereka mau memiliki Kristus? Ya, tentunya sama seperti kita. Karena dalam kesadaran bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menggenapi segala apa yang menjadi ketentuan dalam Taurat selain akan Kristus, di mana dalam kehidupannya ia telah menyatakan kasihnya kepada dunia dengan mengorbankan dirinya, maka orang-orang Kristen Yahudi tersebut, demikian juga kita, telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan yang baharu itu, Tuhan memintakan agar supaya mereka yang mengaku sebagai milik Kristus, orang-orang Kristen, dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia ini, hendaknya mengamalkan akan hukum kasih yang merupakan penggenapan daripada Taurat, hukum Taurat, di mana dimintakan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus mengasihi Tuhan dan juga harus mengasihi sesamanya. Pernyataan bahwa
setiap milik Kristus dalam kehidupan di dunia ini harus melakukan dua hal sebagai inti ajaran kasih tersebut, hendak menyatakan kepada kita semua bahwa Kristus sama sekali tidak meniadakan akan hukum Taurat. Dan itu berarti kita juga harus melaksanakannya. Kendati keselamatan bukan bertitik tolak atas hukum Taurat itu sendiri, tapi semata adalah atas karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus melaksanakan 10 hukum tersebut secara utuh, karena memang kalau kita mencermati bahwa bagian yang pertama tentang suatu permintaan supaya kita mengasihi akan Allah dengan segenap hati, itu adalah merupakan bentuk penuangan dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat yang termaktub dalam hukum Taurat. Sedangkan bagian kedua yang menyatakan tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu adalah merupakan satu bagian yang melingkupi hukum yang kelima sampai dengan hukum yang 10 dalam Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam bagian perikop Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini hanya mencuatkan secara gamblang perihal dua hukum yang ada di dalam 10 hukum Taurat, yaitu jangan berzina dan jangan membunuh. Tapi sekali lagi, kesemua hukum-hukum harus dilaksanakan. Jika kita tidak melaksanakan, jangan hanya 2, 1 pun jika kita tidak melaksanakan itu di dalam kehidupan kita, maka kita tidak melaksanakan secara keseluruhannya di dalam keberadaan hidup percaya kita akan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa tatkala Yakobus dalam suratnya menyatakan bahwa sebagai milik Kristus yang telah dimerdekakan, dimintakan untuk tidak berzinah di dalam
kehidupan ini juga boleh belajar baik dari pengalaman iman, dari atas surat yang ditujukan oleh Yakobus, yakni orang-orang Kristen Yahudi, di mana itu nyata mereka tidak lakukan, dengan juga pernyataan secara gamblang dari Yakobus yang mengatakan bahwa itu memang tidak dilakukannya. Dan tentu harapan hal tersebut juga hendaknya menjadi sesuatu yang diberlangsungkan di tengah perjalanan kehidupan kita. Secara umum, banyak kita mengartikan hal berzina itu adalah bertitik tolak kepada hubungan fisik yang tidak diikat dalam ikatan perkawinan. Betul, mereka tidak melakukan akan hal itu. Tapi semoga kita pun tidak. Tapi bukan hanya dalam pengertian yang seperti itu. Kita tahu bahwa situasi dan kondisi yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi dalam perantauannya pada saat itu, mereka berada dalam pengejaran dan juga mengalami penekanan-penekanan dari pihak-pihak yang berkuasa pada saat itu. Dan dengan kondisi yang seperti dikemukakan terdepan, apalagi dibarengi dengan satu tindakan memberlakukan ketidakadilan terhadap orang-orang Kristen, secara terkhusus Yahudi, di mana mereka dimintakan untuk meninggalkan akan imannya, mereka tidak mau. Bagi mereka, kehidupan bukan di tangan manusia. Dalam pembaruan hidup yang dialami, bahwa kehidupan itu adalah di tangan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka tidak mau berzina terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau berjalan bersama-sama dengan sikap kompromistis untuk menyembah kepada berhala-berhala. Mereka straight, tidak mau untuk berzina. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, tentu harapannya pun di tengah kita menjalani kehidupan beriman sebagai orang milik Kristus pada saat kini, apapun tekanan-tekanan kehidupan yang kita alami, kita harus tetap bertahan dan kuat untuk dapat menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik. Dalam satu kesempatan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya bercakap-cakap dengan ada seorang ibu, dan dia mengatakan bahwa tentang perjalanan kehidupan keluarganya secara utuh, di mana ada salah satu anggota keluarga yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga peluang kerja dan jabatan yang baik di sebuah instansi,
pada saat-saat mana ia telah akan dipromosikan dalam satu kepejabatan yang baru, terhalang. Tapi apa yang kita lihat, bahwa dia tetap berjalan untuk dengan sungguh-sungguh menyikapi bentuk kepercayaan apapun yang dipercayakan melekat pada dirinya, dengan tetap meyakini bahwa hari depan kehidupan adalah merupakan suatu yang ada di tangan Tuhan, dan apa yang Tuhan pikirkan terhadap miliknya tentunya adalah baik adanya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, tapi di lain pihak juga disebutkan bahwa sebagai milik Kristus kita harus juga melakukan hukum lainnya, yaitu jangan membunuh. Ya, kita bersyukur bahwa di tengah perlakuan dalam penindasan serta ketidakadilan, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetap mau menyatakan keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang jahat tersebut, dengan mana berjalan dalam konsistensi untuk menyatakan kasih yang Tuhan yang memerdekakan mereka untuk juga tetap menjadi perolehan dunia, termasuk di dalamnya untuk mereka yang berlaku tidak adil. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang menarik diungkapkan oleh Yakobus dalam suratnya, di dalam kita berupaya untuk lebih jauh memahami tentang pelaksanaan dari hukum, yaitu jangan membunuh. Dengan menghilangkan nyawa, bukan hanya dalam pengertian menghilangkan nyawa orang secara ansih, tapi dalam pembacaan kita juga disebutkan di sana bahwa disadari atau tidak oleh kita, tindakan dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang telah dikasihi Tuhan, kita disebut juga telah melakukan tindakan penghukuman terhadap sesama jika dalam perjalanannya kehidupan kita diwarnai dengan memilih kasih terhadap sesama manusia ciptaan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Saya masih mengingat dalam ibadah Minggu tanggal 30 yang Januari yang lalu, di tengah murid-murid dimintakan untuk menjalankan pengutusannya, demikian juga di situ secara gamblang Yesus mengingatkan agar supaya jangan memilih kasih. Hiduplah di tengah komunal dari realitas
warna dari suatu daerah. Berbahagialah bersama dengan orang-orang yang berbahagia, dan bersedihlah di tengah-tengah orang yang bersedih. Hiduplah bersama-sama dengan orang yang kaya, hiduplah juga lah bersama dengan orang-orang yang miskin. Dan kita tidak boleh sama sekali untuk memilih-milih kasih. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, disadari atau tidak, hal memilih kasih ini banyak kali mewarnai kekeliruan daripada kita bertindak. Sebagai contoh saja, adanya pembedaan di antara sesama anggota keluarga. Ya. Itu pun merupakan suatu bentuk penghukuman. Seharusnya kita harus bisa memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota keluarga untuk mereka dapat mengembangkan harap dan cita-cita. Demikian pun kita tidak perlu untuk untuk menutup muka, menaruh belas kasihan, dengan mana kita sebagai contoh tadi di tengah kepercayaan yang mungkin melekat dalam diri kita, dalam karunia yang Tuhan beri, lantas mematikan karir daripada rekan-rekan yang mungkin kita takut tersaingi karena melihat kepintaran ataupun bentuk-bentuk lainnya. Ini adalah merupakan satu pembunuhan karakter, dan kita tidak diinginkan menyikapi perbuatan-perbuatan yang seperti ini dalam menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita syukur bahwa apa yang terlihat dalam kehidupan jemaat Kristen Yahudi yang ada di perantauan, bahwa mereka erat dalam menjalani ikatan tali persekutuan, di mana mereka sungguh saling memperhatikan akan keberadaan satu dengan yang lain, menopang dan membantu, dan tentu hal itu bukanlah merupakan suatu buah yang hanya dipetik bagi keutuhan daripada persekutuan tersebut dalam ikatan yang semakin kuat yang terjadi di dalamnya, tapi itu juga boleh meneguhkan keberadaan daripada orang yang ada di sekitar mereka, memperoleh peneguhan karena melihat suatu keteladanan yang penuh keintiman boleh tetap terjalin di tengah tantangan-tantangan yang ada, sehingga menjadi satu daya tarik dan kesaksian yang hidup bagi mereka. Dan mereka juga, persekutuan ini semakin ditekan, semakin merambat dan semakin berbuah. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya kita dapat melaksanakan apa yang digenapi
oleh Tuhan yang memerdekakan kita, yaitu mempraktekkan kasih yang Tuhan telah karuniakan kepada kita juga untuk kepada orang lain, maka tidak ada kata lain bagi kita selain mana kita dalam kehidupan ini berjalan dalam kesadaran bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Dan dalam kesadaran seperti itu, maka jalanilah hari-hari kehidupanmu dengan senantiasa mengingat bahwa ada penghakiman Tuhan. Dan kalau kita terus berjalan dalam kesadaran akan hal tersebut, maka saya yakin bahwa kita akan mencintai Tuhan kita akan mencintai sesama kita. Dan dengan itu, maka sungguh benar bahwa belas kasihan yang melandasi dengan tidak memandang muka di tengah kehidupan yang kita jalani, menyatakan Kristus supaya damai sejahteranya dirasakan, boleh dan dapat terjadi di mana belas kasihan yang nyata kita hadirkan melepaskan kita dari penghakiman dan tetap menempatkan kita hidup dalam hukum yang memerdekakan. Benarkah demikian? Saya akan menutup renungan ini dengan satu pengajaran yang disampaikan oleh orang tua Presiden Cina pada saat ini. Kita mengetahui bahwa Cina merupakan suatu negara yang diperhitungkan oleh dunia karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam sektor-sektor, bukan hanya ekonomi, tapi juga sektor bidang lainnya. Dan apa nasihat yang diterima oleh Presiden Cina itu? Dan dari mana? Saya baca dari WA Group. Disebutkan ya senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat baik dari ayahnya. Dan salah satu salah satu nasihat baik ayahnya kepada dia, dengan mana dia diajarkan untuk memilih bubur yang berisi telur dan yang tidak berisi telur. Ia sempat berputus asa karena selalu ngambilnya salah. Akhirnya ia memintakan kepada ayahnya, ayah aja lebih dulu. Ayah, sekarang ayah yang ambil. Yang mana? Ayahnya ambil yang ada telurnya di atas. Dan wah, dalam bayangan si Presiden Cina ini, aduh, aku hanya makan bubur aja ini. Nggak ada hal lainnya yang menyertai. Tapi setelah dia ambil, dia buka, ternyata ada 3 butir telur di dalam bubur tersebut. Jadi ini ingin mengatakan kepada kita bahwa jika kita memperhatikan dan mau mendahulukan dengan tidak memandang muka dalam keterhadapan kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka
sesungguhnya ada berkat yang tak terlihat akan nampak menjadi suatu perolehan dan bagian dari keteguhan dan ketaatan kita untuk menjalankan hukum-hukumnya, sehingga kita kedapatan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memintakan kepada kami dalam pengajaran-Mu melalui surat yang ditulis oleh Yakobus ini untuk menyatakan kasih Tuhan dengan tidak melihat ataupun membedakan muka. Tapi kami dimintakan untuk meneruskan keadilan Tuhan yang menyatakan cinta kasih kepada kami di tengah kekurangan kami, sehingga kami boleh berjalan kepada kesempurnaan-Mu untuk juga boleh menjadi bahagian daripada sesama yang Tuhan perjumpakan dan mintakan hadirkan hal tersebut kepada mereka melalui diri kami. Dan untuk itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dengan itu kami tetap bergiat, bertekun dalam kesetiaan dan penuh ketaatan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur ibadah pelayanan untuk rumah tangga atau keluarga telah boleh berlangsung dalam tahun pelayanan baru di tahun 2022. Merupakan yang keempat sejak dimulainya dengan ibadah keluarga yang digabung dengan HUT gereja kami Pancaran Kasih. Dan kiranya apa yang diberlangsungkan semua itu juga dapat menjadi suatu yang baik
bagi pemenuhan atas kebutuhan kehidupan warga jemaat kami, yang tak luput juga dengan firman untuk memenuhi bejana rohani dalam loh hati mereka. Sehingga dengan itu warga jemaat kami menjadi warga jemaat yang misioner, yang dapat menyatakan kesaksiannya akan Engkau dimanapun Tuhan tempatkan, dengan meyakini akan kehidupan sesungguhnya kepada siapa harus diletakkan dan didasarkan. Kami memohon Engkau berkenan untuk berkati seluruh presbiter yang ada, demikian juga pengurus pelayanan kategorial, komisi, bahkan kepanitiaan bersama dengan warga jemaat. Kiranya kami ada dalam satu kesatuan di tengah topangan warga jemaat untuk melihat kasih Tuhan yang memampukan kami secara bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk berlangsung dan terjadi dalam persekutuan ini. Baik itu kelangsungan ibadah-ibadah, baik pelayanan kategorial, minggu, sampai dengan keluarga, di mana setiap kami kedapatan bahu-membahu memberi diri untuk mengambil bagian di dalamnya, baik sebagai petugas ibadah maupun rumah. Walaupun secara online kami tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan bersama dengan mereka yang ada di gereja, beribadah pada Tuhan. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon kiranya dengan kehidupan yang dipenuhi oleh firman-Mu dalam bejana loh dan hati kami, meneguhkan kami juga berkeyakinan akan Engkau yang penuh kuasa, dan padamu diberi segala sesuatu apa yang menjadi kepemilikan Tuhan. Maka sebagai milik-Mu, umat kepunyaan-Mu, kami juga Tuhan layakkan menjadi waris-waris-Mu. Karena itu curahkan berkat, supaya hidup keluarga kami juga boleh menjadi saluran berkat yang dimulai dari dalam untuk membiayai segala apa yang menjadi kebutuhan, termasuk di dalamnya Tuhan, dalam menyikapi apa yang menjadi keperluan-keperluan anak-anak kami, dalam pendidikan mereka yang semakin membutuhkan biaya yang mahal, dan juga sarana-sarana lainnya. Dan demikian juga dalam kebutuhan-kebutuhan apa yang menyangkut jasmani kami, kesehatan kami, bahkan kesiapan-kesiapan kami untuk mengantisipasi ke depan terhadap apa yang kami kerjakan hari ini. Kami tidak mengalami kesusahan karena kami juga pandai mengelola berkat-berkat-Mu dan tidak merasa rugi, tapi untung dalam menyikapi untuk berjalan dalam ketaatan, setia, menyikapi, melakukan hukum-hukum Tuhan, masuk di dalamnya ketaatan untuk datang beribadah, demikian juga menjaga kekudusan nama Tuhan dalam kesinambungan pelayanan yang mulia di tengah hidup kami yang diberkati, untuk juga boleh menyisihkan apa yang menjadi bahagian Tuhan agar dipersembahkan
bagi pekerjaan-pekerjaan mulia melalui gereja dalam bentuk pelbagai syukur sebagai rasa terima kasih dan keagungan kami yang menyatakan begitu besar dan dahsyat Tuhan menyelimuti keberadaan kami. Dan Tuhan, kami juga memohon Kau kuatkan jemaat kami yang sakit, yakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan, tapi tetap hadir dan ada bersama, dan mengetahui lebih jauh sebelum semua diungkapkan menyangkut tentang apa yang diderita. Karena Tuhan juga telah mempersiapkan langkah-langkah baik untuk kesembuhan daripada saudara-saudara kami. Dan oleh karena itu, hikmat-Mu beserta atas semua orang baik, kekasih kami yang sakit, demikian juga mereka yang menemani, dan dokter yang menangani kesehatan kekasih kami. Hiburkan yang berduka, lalu hadirlah di tengah lini pergumulan perjalanan kehidupan kami dalam keutuhan sebagai keluarga, sebagai kepala, sebagai bapak dan ibu keluarga, sebagai anak, dalam menekuni pekerjaan, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, demikian juga tentunya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan bersama di rumah tangga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya.
Tuhanmu kan menjagamu tetap, meskipun berat jalan kau tempuh. Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah Tuhan selalu beserta kita dalam segala hal dan dalam pergumulan hidup apapun. Tetaplah hidup kudus dan berjalanlah bersamanya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.